Nah, saya kembali kepada Mas Hadian dan Mbak Syifa. Tadi kan pasti kalau jualan kaos semua orang bisa. Ini kan produknya kaos. Sebenarnya di mana kekuatan produknya Mas Hadian ini? Nilainya apa yang dijual sebenarnya di dalam nilai kaos ini, Mas? Ya baik. Jadi gini, memulai bisnis dari nol itu tidak cukup dengan konsep yang kuat, Mas. Jadi kekuatan produk itu pun harus menunjang seperti itu. Oke. Jadi setelah saya mastery selama ya 12 tahun itu, ternyata ada pertanyaan menggelitik tentang produk Indonesia gitu, yang global. Saya pernah ini cerita dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Memang orang pasti maunya dengar cerita ini. Saya pernah jalan-jalan ya sama istri saya ke satu mall di Bandung, mall besar. Nah di sana saya penasaran nanya gitu kan, ada produk yang produk dunia lah seperti itu, brand besar, dunia. Saya tanya, Mas, kalau ini produksi di mana? Kata saya seperti itu. Pak, ini produksinya 90% di Indonesia katanya. Oke. Nah, di Indonesia ya ada di Bandung, ada di Tangerang. Oh seperti itu ya. Iya. Jadi gini, brand besar itu kebanyakan produksinya di Indonesia, Mas. Oke. Iya, yang produk dunia itu. Merek-merek terkenal dunia ya, yang dipakai para pemain bola segala macam. Oke. Seperti itu. Jadi di Indonesia, wah saya semakin penasaran kan. Jadi seperti apa? Bincang-bincang sedikit. Jadi gini, produk itu yang dihasilkan dari Indonesia itu dibagi tiga. Jadi kualitas yang pertamanya yang paling bagus tuh. Yang paling bagus itu buat Eropa, wilayah Eropa. Yang grade keduanya itu buat Singapura dan yang lain-lain lah. Kayak gitu kan ya. Asia seperti itu yang rada-rada berduit seperti itu. Yang produk yang paling jeleknya kualitas ketiganya ya Indonesia. Jadi ini slippery. Jadi kita produk yang mendunia yang dijual di Indonesia itu ternyata yang paling jelek. Padahal yang membuat Indonesia. Nah seperti itu. Dan alhamdulillahnya ya saya langsung semakin menggelitik lagi gitu kan, semakin penasaran seperti itu. Nah saya langsung ada kesempatan kita jalan-jalan ke Eropa dulu ya. Jadi jalan-jalan ke Eropa, sempat saya ke Belanda, ke Inggris, ke Belgia, ke Perancis. Saya sempat penasaran banget tuh, apakah benar seperti itu. Dan ya sebenarnya saya lihat dengan kepala saya sendiri, saya ke Inggris, ke Stadion Wembley, di sana ada jersey itu yang paling yang pakai Rooney itu made in Indonesia. Wah, seperti itu. Sementara kita sering ngejek buatan Indonesia ya. Nah seperti itu, sampai seperti itu gitu. Dan ya ini untuk membuktikan bahwa produk itu, Zikr itu memang itu untuk kualitasnya kualitas dunia seperti itu. Karena dan alhamdulillahnya saya juga dipercaya sama supplier bahan untuk mensuplai produk-produk dunia. Nah kita kerjasama. Jadi ya alhamdulillah produk saya itu sekarang kualitasnya ya memang kualitas internasional. Nah seperti itu. Nah itu juga kan karena untuk tepuk tangannya yang ilas dong. Masa tepuk tangan nggak ilas ya? Nah itu bukan buat apa-apa, cuman untuk membuktikan bahwa bisnis dari nol itu bisa bersaing di kelas dunia seperti itu sih. Artinya memang tidak menggunakan uang utang, tidak menggunakan pinjaman. Tapi kalau sekarang saya yakin mesti banyak lembaga-lembaga keuangan yang datang menawarkan fasilitas. Ada nggak Kang? Itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya. Fasilitas tapi harus ngangsur besok-besoknya kan? Ya, dari bahasanya seperti itu. Bahasanya fasilitas tapi kita harus bayar. Pengembangan bahasanya. Pengembangan ya. Ya macam-macam lah. Intinya Anda harus ngutang itu. Tapi tidak tergoda? Kenapa? Tidak tergoda untuk ngutang? Saya tidak tahu caranya. Oh ya coba. Sebentar ya. Supaya nggak tergoda, kita baca A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Saya mau ketawa nggak tahan. Oke lanjut Kang. Jadi yang dijual apa sih Mbak? Mbak selalu menyebut bahwa ini ada nilai, ada apa? Sebenarnya filosofinya apa Kang Adzikr? Mangga silakan ini strategis. Jadi memang udah terlihat ya teman-teman. Jadi Kang Ahmad ini memang expertnya di bidang produksi. Makanya dia membicarakan tentang produk detailnya itu seperti apa gitu. Jadi untuk kita maju sebuah bisnis ini, produk yang harus kita perhatikan pertama adalah kualitas dari produk itu sendiri. Jadi kalau teman-teman tahu, kita kalau melihat brand-brand besar itu, mereka itu harus lulus dulu di uji produknya itu gitu. Jadi nggak ada produk dari brand besar itu yang kualitasnya jelek. Itu jadi concern kita pertama. Kita apalagi membawa
produk muslim, berarti nomor 1 itu kualitas. Selanjutnya kita pelajari lagi dari brand-brand besar. Kenapa mereka bisa menjual misalnya air ya? Kenapa mereka bisa menjual air itu yang ini jauh lebih banyak penjualannya, yang lain jualan air biasa aja. Disitulah akhirnya kita belajar dari kaos ini gitu. Makanya kita mencoba untuk meniupkan sebuah ruh dari visi misi hidup kita, di mana kita ingin mencoba untuk melakukan sebuah bisnis yang ada nilai kebaikan di sana gitu. Kita nggak mau hanya bisnis untuk mendapatkan uang aja, tapi kita ingin bisnis juga untuk mendapatkan pahala kan. Akhirnya kita berpikir, kita punya misi waktu itu di kaos itu, kita melihat fenomena di masyarakat itu yang sangat miris dengan kaos kita pertama kali bikin kaos itu kaos anak, Bang Sandi, teman-teman. Kita melihat fenomena di masyarakat itu untuk kaos anak, kita sangat menganggap enteng sebuah kaos. Terkadang apa sih alasan kita kalau mau beli kaos? Ya supaya anak kita dibajuin, supaya kelihatan keren, sekedar itu aja gitu. Padahal sebenarnya ada sebuah misi atau ada sebuah efek yang bisa terjadi loh pada kaos tersebut. Saya belajar waktu pas lagi baca buku Dr. Masaru Emoto tentang ilmu air, di mana air tersebut itu bisa menangkap getaran-getaran yang ada di sekitarnya. Sedangkan kata-kata itu adalah getaran. Dan tubuh badan kita ini 70% itu adalah air. Dan salah satu yang ada di sekitar kita, apalagi yang bahkan menempel di tubuh kita, itu adalah kaos. Di mana akhirnya saya berpikir berarti kata-kata yang ada dalam kaos itu ngaruh ya sama tubuh kita. Ternyata pada saat diteliti itu ya, kaos itu bukan hanya sekedar penutup badan, tapi itu juga sebagai pemberi identitas dalam tubuh kita. Saya ngelihat di penelitian Dr. Masaru Emoto, kalau misalnya ada sebuah botol diberikan kata-kata positif, itu kristalnya jadi cantik. Di saat beli kata-kata negatif, kristalnya jadi buyar jadi negatif, bahkan jadi buruk lah bentuknya. Saya langsung berpikir, apakah tubuh kita juga seperti itu gitu. Saya melihat fenomenanya di lapangan. Saya melihat anak-anak di lapangan yang misalnya menggunakan pakaian dengan kartun-kartun, mungkin tidak perlu saya sebutkan, kartun-kartun yang di filmnya itu tuh hobi berantem. Itu secara secara naturalnya itu ternyata anak-anak yang memakai baju dengan kartun itu dia akan muncul agresinya, tiba-tiba jadi ngajak berantem temennya, tiba-tiba jadi mau berantem marah-marah gitu. Ini dari mana efeknya gitu? Oh ternyata dari baju yang dia pakai. Sebegitunya kah efek yang terjadi? Berarti hati-hati banget dong dengan apa yang kita lakukan. Disitulah akhirnya kita tergerak untuk melakukan sebuah misi kebaikan dengan apa yang kita bisa. Karena kita bisa bikin kaos, kita bisa mungkin berdakwah di lahan itu. Disitulah kita berusaha untuk bagaimana caranya membuat sebuah produk yang kita berusaha untuk pastikan produk tersebut dalam keadaan baik, dilabeli atau diberikan tulisan-tulisan baik yang mudah-mudahan memberikan efek yang baik. Oke, dan itu dikomunikasikan? Dan itu dikomunikasikan, jadi kita it's not just about t-shirt, jadi gitu. Jadi karena apa? Karena you are what you wear, kamu adalah apa yang kamu pakai. Makanya kenapa kalau kita lihat ada orang yang pakai kaosnya tengkorak-tengkorak, kebayang dong bentuk mukanya kayak gimana, bisa jadi bertato, terus gayanya seperti apa, serem lah kelihatannya gitu. Tapi kalau orang yang pakai baju koko misalnya kan mukanya lebih bercahaya. Gitu jadi itu ada sebuah aura positif yang memang itu berefek dari baju, disitulah kehati-hatian kita. Mudah-mudahan saya termasuk yang bercahaya itu ya. Amin. Jadi salah satu misinya itu ya berhati-hatilah dari hal yang kecil gitu. Bisa jadi hal yang kecil dengan kita mengganti pakaian kita atau memilih dengan hal yang baik, itu akan berubah hidup Anda. Gitu. Oke, Mas Hadian, Anda pasti yang memiliki ide besarnya dulu. Mbak Siva akan menerjemahkannya dalam bentuk bagaimana memasarkan, memarketingkan, mengkomunikasikan dan lain-lain. Nah, di dalam membangun bisnis Anda ini, Zikr ini, adakah pengaruh pelajaran yang didapatkan dari misalnya dari IBF, ada dari mana gitu? Ya, sebenarnya saya udah sekitar 5 atau 6 tahun itu meneliti gitu bahwa
pingin gitu kan, saya cita-cita pingin jadi pengusaha besar seperti itu, pengusaha besar, karena ya latar belakang saya pendidikan pun tidak ada seperti itu. Ah masa Kang? Iya. Kok bisa begitu, ceritanya gimana itu? Jadi gini, ya ini takdir Allah, bukan buat apa-apa ya, Iya. bukan buat karena ini hanya untuk inspirasi aja ya. Saya ditakdirkan dari keluarga yang nggak punya, sekolah pun tidak bisa. Jadi saya sekolah sampai SMP, jadi SMA pun tidak bisa sekolah karena tidak ada uang. Oke. Ibu tidak ada uang. Tapi saya berpikir seperti ini, kalau bahasa ibu itu thinking time ya. Saya dari dulu tafakur lah kalau bahasanya. Tafakur kan. Thinking time atau tafakur ya sama. Iya, tafakur atau thinking time. Jadi saya berpikir seperti ini. Dari kecil pun saya udah berbiasa berpikir, Bos. Jadi untuk memikirkan ya gimana saya gitu. Gimana saya. Jadi saya berpikir seperti ini. Kan Allah itu Maha Adil ya. Jadi ini untuk mindset ya pengusaha dari nol banget gitu sebutkan ya, dari nol banget supaya dia bisa bangkit. Jadi saya berpikir seperti ini, Allah itu kan Maha Adil ya. Iya. Nggak mungkin dong menciptakan manusianya. Nih Mad, kamu jangan miskin. Nih kamu orang kaya. Ini seperti itu. Nggak mungkin dong seperti itu. Semuanya itu dikasih kebebasan yang sama. Karena Allah Maha Adil. Seperti itu. Dan saya juga berpikir, oh berarti saya juga bisa tumbuh besar seperti itu. Nah di sanalah saya unlimited untuk belajar. Karena jadi pengusaha itu nyemplung dulu, udah nyemplung belajar dan terus belajar. Nah seperti itu, gitu sih. Nah kalau ajaran-ajaran dalam IBF yang bilang Kang Ahmad cerita kemarin itu yang diterapkan misalnya apa contohnya itu? Seperti ini, jadi seperti tadi ya, saya mengaplikasikan kalau di produk sell it before build it, itu salah satu itunya apa, konsepnya seperti itu, langsung global bisnisnya itu seperti saya yang tadi kan, jadi bisnis itu investasi, sales, profit dan cash. Nah itu banyak orang yang tidak bisa mengaplikasikan seperti itu. Kata Pak Happy bilang hanya di profit aja, hanya di sales aja, tidak sampai di cash. Kalau saya hampir tiap pagi itu saya lihat cash. Kalau saya langsung pulang, langsung berangkat tadi, saya lihat rekening dan bagian keuangan saya, ini Pak, oh saldo BCA segini, Mandiri segini, dan seperti itu. Jadi alhamdulillah ada gitu. Jadi apa yang kita investasikan itu langsung jadi cash. Nah kayak gitu kan. Seharusnya seperti itu. Nah itu sangat membantu banget. Kalau dulu saya tidak tahu apa itu bisnis. Sekarang saya tahu bisnis itu yaitu meng-create uang. Meng-create uang. Dulunya memang. Iya. Karena ya meng-create pahala itu mah udah kewajiban kita ya. Meng-create pahala. Jadi gini, banyak orang yang tidak tahu itu apa bisnis. Seperti itu. Konsep yang kuat itu yang meng-create banyak uang seperti itu. Dibarengin dengan produk yang bagus itu, yaitu ketika orang bahagia membelinya dan kita bahagia memberi untung menerima untung yang besar. Seperti itu. Dan itu bisa. Bismillah. Ya. Paling saya ingin mendengar cerita begini, Kang. Kabarnya Kang Hadian itu kan sudah membeli sebuah garment karena untuk mendukung atau membackup jadi permintaan pasar yang luar biasa setelah dilakukan oleh Mbak Syifa tadi demikian cepat ya. Nah kemudian bagaimana ceritanya Anda membeli sebuah garment ini? Jadi gini, setelah ya ini mah ya prinsipnya rahasia aja, ya prinsipnya aja, tidak usah ceritakan detailnya. Rahasia. Jadi setelah saya mengikuti workshop jual buy bisnis seperti itu. Ya itu kan bukan hanya teori gitu, itu bisa kita aplikasikan. Itu kita bisa aplikasikan. Kalau saya tidak membatasi, saya udah bisa membeli itu ya, garment, penginapan, apa lagi? Ya lumayan seperti itu. Tapi saya satu-satu dulu, satu-satu dulu. Dan alhamdulillah sekarang telah mengikuti garment. Dan di sana ada sekitar 120-an ya, 120 karyawan dan ya lumayan untuk memenuhi pasar bisa sih, bisa menghasilkan kalau barang itu 1.500 per hari, seperti itu. Dan itu ya sangat ketika kita udah tahu caranya, ya itu sangat mudah sih. Gitu ya. Jadi saya setelah mengikuti workshop ya buy bisnis seperti itu saya aplikasikan. Tapi ya itu juga kalau kita tidak sabar itu gitu kan, karena orang yang gagal itu karena tidak sabar Bang. Oh gitu ya. Nah, saya melitinya itu hampir 5 bulan saya melitinya gitu. Untuk memahami kata sabar. Apakah ini kriteria benar-benar yang yang untuk saya menguntungkan atau jadi saya beban gitu seperti itu kan ya? Iya. Ya itu 5 bulan. Jadi setelah saya di clarity semuanya seperti itu, oh ternyata itu permasalahannya hanya
di orang yang punya itu tidak tahu apa itu bisnis. Oh gitu. Ya seperti itu. Padahal di sana ada ya kalau bahasa itunya ada galian emas gitu. Seperti itu perusahaan yang bagus. Perusahaan dia bagus, untungnya juga bagus, SDM-nya bagus, tinggal memahami perusahaan ke pemiliknya seperti itu. Tinggal di cover gitu. Seperti itu sih. Oke. Negosiasi dan alhamdulillah ya insya Allah berhasil. Alhamdulillah. Oke, ya saya sih sudah ngelihat barangnya itu. Cuman kan teman-teman kan belum ngelihat nih, bisa membeli garment sebesar ini ya, luar biasa ini. Itu terus terang tanpa uang. Tanpa uang? Tanpa uang. Apalagi? Saya belum pernah belanja tanpa uang, ini ada ternyata ini kan. Gimana ceritanya kok bisa tanpa uang? Ya, ada konsesi atau ada karena apa? Jadi seperti ini, saya jelaskan. Ini mah saya tidak apa, polos aja. Jadi dalam artian seperti ini, yang pemiliknya itu pusing bahwa kok garmen itu terus aja pengeluaran seperti itu kan ya. Dia pusing nggak mau ada pengeluaran. Kata saya oke, kalau nggak mau ada pengeluaran sabar ya seperti. Karena kenapa pusing? Karena ya pertama udah tua kan. Itu kriteria banget. Oh iya, kriteria pertama. Seperti itu. Oh, gini ya. Jadi itu miskomunikasi antara si yang kerjanya sama si ownernya. Saya hanya jadi jalan jembatan aja gitu. Jadi kan maksud baik, kalau disampaikannya kurang baik kan itu tidak ini ya. Bu, ini ada aset seperti ini. Ternyata ya maksudnya saya hanya menyampaikan seperti itu. Bingungnya kenapa? Ya ini hanya pengeluaran. Bu, ya udah. Ini kan pemasukannya lewat sini. Jadi berarti pengeluarannya kan lewat sini. Hanya seperti itu aja. Hanya menerangkan dan dia trust dan ya udah buat kamu aja katanya. Oh gitu. Ya, mudah banget ya. Aja. Mudah banget ya. Jadi kita cuma ngasih tahu ke orang, tiba-tiba ambil buat kamu aja gitu. Luar biasa. Tapi pasti itu trust ya. Kang Hadian dan Mbak Syifa, terima kasih. Apa saran Mbak Hadian atau Teh Syifa lah kepada teman-teman yang ingin memulai bisnis? Jadi seperti ini ya. Sekali lagi, ya kita kan punya Allah yang unlimited bang. Iya. Alhamdulillah kita dianugerahi Muslim, Islam seperti itu. Jadi bisnis itu sebenarnya banyak yang bangkrut itu bukan karena bisnisnya, tapi karena kurang sabar aja dan dia kurang belajar seperti itu. Bisnis itu ya seperti yang saya tadi bilang itu kecemplung dulu aja dan terus belajar seperti itu sih. Dan saya survei teman-teman kayak tadi garmen itu sebenarnya positif bagus gitu. Tapi dia kurang ini aja gitu, kurang tahu aja seperti pengeluaran, pemasukan, seperti itu. Ya saya setelah di cover, seperti ini. Jadi apa ya, kalau udah paham bisnis itu, mana yang cash, mana yang cashnya sedikit, banyak, gitu kan. Kalau bahasa itu mana yang basah, mana yang kering, seperti itu. Itu mudah banget meng-create uang itu ya insya Allah mudah banget sih kalau udah ada ilmunya. Makanya sih kalau yang pesan saya, yang mau bisnis atau bisnis reno, belajar aja, tapi sambil praktek seperti itu. Karena kalau saya sih dikasih gelar itu MBA. Jadi Master by Action katanya. jadi saya teori itu cuma 10% lah. Gitu ya, banyak praktek. Dan praktek. Memang hidup tuh praktek, kalau teori nggak jalan kemana-mana. Aplikasi. Okay. Dan Islam itu kan aplikasi. Kayak tadi Jumat kan kayak gitu ya. Iya. Oke, kalau Teh Syifa apa saran buat teman-teman? Ini kan bahwa Teh Syifa ini betul-betul adalah sebuah contoh bahwa sebenarnya yang namanya ilmu marketing, ilmu bisnis itu kan bisa dipelajari, bukan bakat, bukan apalah namanya, bukan given ada pada diri kita, tapi bisa dipelajari. Apa saran Mbak Syifa? Jadi teman-teman, untuk kita mau memulai bisnis di awal, yang pertama harus kita pikirkan adalah apa potensi yang kita punya. Jadi dengan kita memikirkan apa potensi yang kita punya, berarti kita sudah bisa melakukan sesuatu dari situ. Kalau kita berpikirnya apa yang kita nggak punya, aku nggak punya modal, aku kan nggak punya kemampuan, kapan mulainya gitu. Tapi di saat kita fokus dengan potensi apa nih yang kita punya gitu, di situ kita sudah punya modal untuk kita melangkah. Minimal langkahlah satu langkah dulu gitu untuk memulai bisnis gitu. Makanya kenapa prinsip bisnis kita itu, prinsip hidup lah ya, lebih kalau mau ngerti caranya berenang, pokoknya cari air, cemplung dulu aja. Daripada kita di kelas baca buku, kelamaan, caranya begini, berdiri dulu, kapan masuk airnya gitu. Jadi nyemplung dulu, disitulah
langkah kita pertama untuk kita bisa tahu sebenarnya disitulah belajarnya kita gitu. Jadi cari tahu potensi apa yang kita punya, di situ kita nggak akan punya alasan. Karena kita punya otak, kita punya kemampuan yang sama, kita punya Allah, kita punya jalan di situ. Selanjutnya, di saat kita sudah menyemplung ke dalam air, baru di sana kita belajar. Ibarat kata kalau lagi berenang kan, aduh dalam ternyata berarti harus tahu caranya ngambang. Oh ternyata arusnya deras, berarti harus tahu cara bertahan. Begitu juga bisnis. Di saat kita mau mulai, kayak saya di bidang kaos kan, cari dulu langsung pasarnya, coba jualan. Setelah jualan, loh kok dia ngeluh mahal ya? Kok dia ngeluh apa ya gitu? Disitulah kita langsung berpikir lagi, berarti saya harus cari tahu nih. Jadi kita belajar di sana. Kalau kita hanya fokus dulu di kelas, misalnya di rumah atau hanya sekedar baca buku, kita nggak tahu yang mau kita lakukan tuh apa. Kita hanya berkutat ke masalah yang sebenarnya kita juga belum tahu masalahnya tuh apa gitu. Jadi sebenarnya bisnis itu jadinya mudah kalau kita memang terjun dulu. Itu di sana. Di sanalah kita akan dapat ilmu, terus sambil jalan teman-teman juga harus banyak belajar karena ingat sebuah hadis, sampaikanlah walau satu ayat, sama kayak belajar juga. Di saat kita ketemu satu pelajaran, pelajari itu, actionkan dulu, amalkan dulu. Karena satu ilmu aja kalau kita amalkan itu sebenarnya sudah bisa mengubah hidup kita. Jangan sampai, tapi kan saya belum tahu ilmu ini, saya kan belum tahu ilmu itu. Kebanyakan alasan gitu. Kita selesaikan satu itu dulu, itu luar biasa. Disitulah kita power apa ya, rahasianya itu di sana. Oke, iya. Baik, terima kasih banyak, tepuk tangan dong buat Mbak Syifa sama teman-teman. Mbak Syifa, Mas Adian, terima kasih banyak sudah berbagi. Sama-sama. Pasti ini banyak sekali manfaatnya buat teman-teman, terutama mereka yang masih kebingungan harus melakukan apa saya dengan bisnis ini sebenarnya. Nah, tapi yang pasti bahwa cerita Mas Hadian dengan Mbak Syifa sore ini akan memberikan bukti bahwa sebenarnya bisnis itu tidak harus dengan modal besar, ya kan? Bahkan dengan modal yang seadanya. Dan sampai hari ini mereka tidak menggunakan hutang, tidak menggunakan hutang sama sekali. Wah, ada yang tanya, berapa dong omsetnya? Wah, itu rahasia. Itu rahasia. Tapi yang jelas angkanya pasti miliaran. Saya tidak perlu menyebutnya karena itu aurat. Baik, teman-teman sekalian, Mas Hadian, Mbak Syifa, terima kasih. Dan kawan-kawan, teman-teman seberjuangan, sahabat pejuang di seluruh tanah air, saya akan kembali lagi setelah kita sejenak berikut ini menikmati beberapa quote yang selanjutnya. Kami akan segera kembali.